Selamat pagi, Suster. Selamat pagi. Kita bisa Romo. ngobrol-ngobrol sedikit Boleh, Romo. karena saya dari Labuan Bajo. Oh, Labuan Bajo. Saya juga Karmel. Maka Oh. ada banyak orang bertanya tentang pertapaan Ngadireso. Pertapaan Ngadireso. Lalu saya bisa menjelaskan tapi pasti tidak lengkap. Oh iya. Maka saya minta saya permisi, Suster ya, saya pasang ini, Suster ya, Iya. di dekat leher ya supaya suara kita didengar lebih bagus. Iya. Dia gitu. Gini? Bisa? Romo? Iya, Iya, oke. Baik. Ini dengan Suster siapa nih? Dengan teman-teman kita di sana. Oh iya. Perkenalkan nama saya Suster Maria Marta Putri Karmel. Putri Karmel. Mengapa disebut Putri Karmel? Putri Karmel karena kami dari kongregasi yang didirikan oleh Romo Yohanes. Ya, kongregasi itu namanya Putri Karmel. Putri Karmel. Iya. Baik, Suster. Bisa Suster kisahkan sedikit tentang Ngadireso ini? Orang Ngadireso. selalu bilang, mari Oke. kita lah pergi retret di Ngadireso. Mari kita cari suasana hening di Ngadireso. Ya. Apa sebenarnya tempat ini? Oke, ya kalau bisa saya coba untuk menjelaskan bahwa pertapaan ini namanya Pertapaan Karmel, tempatnya di Ngadireso, di Kecamatan Poncokusumo, Poncokusumo, Kabupaten di Kabupaten Malang, Malang, Jawa ya. Timur, ya. Oke. Ya. Lanjut. Jadi Romo tadi mengatakan tempat apa pertapaan Tempat ini? apa Iya. itu? Pertapaan ini pada dasarnya adalah tempat tinggal kami para Suster Putri Karmel dan Frater CSE. Jadi kami dipanggil semangat hidup kami yaitu kontemplatif tetapi terbuka di dalam pelayanan kepada umat Allah. Nah, kemudian pertapaan ini selain ada biara atau tempat tinggal para frater dan suster di sini, kami pun juga terbuka untuk melayani, maka kami juga ada rumah retret, Romo. Oh, di sini ada rumah retretnya. Ya, rumah retret itu jadi siapapun umat Allah yang rindu untuk mengalami kasih Tuhan, boleh datang ke tempat ini. Dan akan dilayani oleh kami para Romo, frater dan suster dari pertapaan ini begitu. Oke, intermezzo, Ya, Suster. boleh, Romo. Ini kalau kita lihat patung ini kan beda dengan orang kalau bayangkan patung itu kan selendangnya biru. Ya. Nah, kenapa ini coklat nih? Coba kita Oh ya. kok coklat, Suster? Orang tanya kok aneh gitu. patung ini ya. Iya, ini adalah warna ini khas ya untuk sebagai seorang Karmelit karena Putri Karmel CSE dan kami juga punya saudara awam namanya KTM. Itu kami berafiliasi Romo dengan Ordo Karmel. Pak, berarti kita Jadi, satu, Suster. oh iya, kita satu saudara ya. saudara. Nah, oleh karena itu kami pun juga memiliki ibu rohani yaitu Bunda Maria sendiri. Jadi kami di bawah perlindungan dan naungan ini namanya patung Bunda Maria dari Gunung Karmel. Iya. Ya, begitu. kalau Anda lihat ini ada namanya skapulir. Skapulir. Ini namanya skapulir Karmel. Barang Ya. siapa yang menggunakan skapulir Karmel, Ya. sama seperti Iya, susternya. ini dia. Suster, Iya. ya. Akan bagaimana Di pada akhir hari Sabtu? hidupnya. Oh ya. Pada hari Sabtu, meninggal pada hari Sabtu dengan menggunakan mantel Karmel, Iya, maka akan diselamatkan dia ya, akan Romo. diselamatkan. Tetapi Amin. itu devosi ya, sekali lagi. Itu devosi. Jadi pribadi lepas pribadi menghayati itu. Oke. Ya. Lanjut lagi sejarahnya. Oh, boleh Romo. Sekarang, Suster, didirikan oleh siapa ini sebenarnya nih? Ya. Sambil kita jalan, oh iya, Suster, sambil kami kita antar jalan. ke spot-spot yang bagus. Iya. Spot yang bagus di mana nih? Spot yang bagus mau dibawa Romo? Boleh? Oke, kita Ya. ke bawah ya. Ya. Kita lanjut ke spot yang lain ya. Ya, jadi Bapak pendiri kami, Romo Yohanes Indra Kusuma, CSE, itu mendirikan 3 komunitas Romo. Tiga Yang komunitas, pertama, yang pertama adalah kami Kongregasi Putri Karmel, para susternya, itu tahun 1982. Tahun 82. Ya, 82. 19 Maret. Kemudian yang kedua saudara kami yaitu para frater CSE. Itu lahir 20 Juli 86. 86. Ya. Ya, terus. Kemudian KTM berdiri. Cuman KTM itu tahunnya- apa, Suster? Iya, KTM itu adalah kumpulan para awam yang memiliki kerinduan yang sama untuk menjalin relasi yang lebih dalam dengan Tuhan. Kemudian kami mewadahi, hanya saja cara hidupnya tidak seperti kami. Mereka berkeluarga, mereka menikah, mereka bekerja, tetapi mereka menimba semangat rohani dari kami, dari Bapak pendiri yang sama. Seluruh Indonesia ada itu? Seluruh Indonesia dan puji Tuhan sudah mulai berkembang atau sudah berkembang di beberapa negara, di banyak negara dan benua. Sekarang saya tahu, Suster. Berarti di Labuan Bajo ada itu perkumpulan itu. Oh, ada. Karena
di Labuan Bajo namanya Romo Loren Sopang, itu menangani KTM. Menangani KTM, betul. Dulu dia sempat di Cikanyere bersama Romo, iya. Kami pun juga banyak terbantu oleh kehadiran Romo Loren Sopang, karena beliau juga membantu kami di dalam tugas dan pelayanan kepada umat, khususnya di daerah timur juga, Romo. Ya. Nah, salam untuk dia yang di Labuan Bajo. Iya. Ternyata kamu berkembang dari sini. Oh, iya. Lalu kalau suster-suster sendiri jumlahnya berapa sampai sekarang? Jumlah kami kira-kira 100 lebih lah, Romo. 100 lebih. Ya. Ada di mana-mana saja? Ya, kalau untuk rumah kami, ini adalah biara induk yang di pertapaan ini. Kemudian ada juga yang di Lembah Karmel di Cikanyere. Itu termasuk, kalau bagi Putri Karmel itu termasuk rumah cabang. Rumah cabang. Jadi di Indonesia ini kami terbagi dari beberapa pulau. Ada yang di Sumatera, itu tepatnya di Medan. Kemudian di Jawa ada 2, Jawa Timur di sini di pertapaan. Kemudian Jawa Barat namanya Lembah Karmel di Cikanyere, itu juga rumah cabang kami, rumah retret juga. Kemudian ada lagi di Kalimantan. Di Kalimantan itu tepatnya di Bandol, di daerah Kalimantan Barat. Nah, itu juga ada rumah retret kami. Kemudian Santibuana namanya. Kemudian di Sulawesi tepatnya di Manado, Tampusu. Itu juga ada. Pantasan sudah 100-an lebih, bisa juga 200 mungkin ya, suster ya. Banyak Amin, Romo ya. Kemudian ada di NTT, tepatnya di Pulau Flores. Di mana? Wailengkas ya, Romo ya. Wailengkas, Ruteng. Gitu. Ya, di Ruteng. Yang di puncak bukit itu, ada bukit. Orang Ruteng, ternyata sampai di Ruteng juga, hebat ya, sampai di Ruteng. Ruteng katanya view-nya top. Ya, top, itu. benar. Betul. Ya. Gitu sih, Romo. Wah. Ya. Baik, itu jumlah suster. Sekarang tadi ada frater. Ini frater ada Romo. Iya, karena juga termasuk kongregasi diosesan. Jadi ada imamnya, ada fraternya juga. Di sini, di tempat ini ada berapa Romo yang melayani? Ya, di sini kami juga dibantu oleh Romo CSE namanya, Karmelite Sancti Elie. Jadi Karmelite Sancti Elie. Jadi ya, para Karmel dari Nabi Elia, begitulah istilahnya. Kami dibantu oleh dua imam dan 1 frater. Jadi ada 3 orang CSE di sini yang membantu kami dalam tugas, karena harus misa juga dengan para suster, kemudian juga melayani umat di sini. Gitu. Rumahnya ada di sebelah sini. Oh, sebelah ya? Ya. Komunitas yang ada di sini kira-kira ada berapa nih? Komunitas? Karena ini biara unit kita sebut unit. Karena ini biara induk, ini juga rumah pembinaan Romo. Jadi kami ada postulan, jadi ada postulat, ada novisiat, ada junior juga, juniorat, kemudian ada suster-suster senior. Suster senior kalau di kami itu biasanya terbagi menjadi 2, Romo. Ternyata menarik sekali kalau kita masuk dan mencari tahu tentang tempat ini, banyak informasi yang saya yakin umat Katolik semuanya belum tahu ya. Oke, kita akan terus ke spot yang lain, suster ya. Oke. Masih ada spot yang bagus di tempat ini. Ini suster ini suster novis ya. Jadi di daerah sini novisiat. Pembinaan tadi ya. Ya, pembinaan. Sini novisiat. Pantasan di sini ada tulis klausura. Dilarang masuk kecuali pegawai. Iya. Jadi gitu. Selain pegawai tidak boleh masuk. Ya. Jadi ciri khas dari kontemplatif menjelaskan tentang klausura. Ya, itu tadi karena biara kami kan kontemplatif tapi terbuka kepada pelayanan kepada umat Allah, maka kami pun punya istilahnya punya klausura yang memang tidak terbuka untuk umum. Jadi ini masih daerah klausura. Jadi saya minta sedikit aja dari suster, berapa meter lah ke depan. Sebenarnya tidak boleh masuk nih. Tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Tetapi karena ada 1-2 hal yang mau dijelaskan suster. Seandainya ada orang muda di depan suster. Ya. Apa kira-kira yang mau suster sampaikan? Pertama tentang tentu harapan gereja pada orang muda. Yang kedua, apa harapan suster pada orang-orang muda? Ya, kalau harapan untuk kaum muda ya adalah ini kan tahun jubileum ya. Jadi tahun bagaimana kita para peziarah pengharapan. Tentunya yang pertama jangan takut untuk berharap kaum muda ya. Karena Yesus kita adalah Yesus yang hidup. Nah, kemudian kalau ada panggilan khusus lagi ingin menjadi seperti kami para frater, para suster ya, menjadi semakin dekat dengan Tuhan, maka suster memberikan semangat bahwa untuk tidak takut
Karena di dalam biara pun kita boleh mengalami yang namanya kebahagiaan dan sukacita. Yang penting satu, tidak takut untuk menjawab panggilan, karena ketika kalian berani menjawab panggilan, maka kalian akan mengalami kepenuhan di dalam kehidupan. Oke, gitu saja. Kalau mau bergabung, boleh menghubungi nomor-nomor telepon di rumah-rumah cabang kami, dimanapun di seluruh Indonesia, atau mungkin juga di luar negeri. Atau kalau mau nomor di pertapaan ini boleh, nanti di akhir acara ini akan dicantumkan. Gitu ya. Terima kasih.